Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsinta dari Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi dan Larangan Keras Perbuatan Korupsi dalam Islam. Korupsi adalah bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang didudukinya. Umumnya, korupsi dilakukan secara rahasia dan bias, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Salah satu faktor penyebabnya ialah lemahnya pendidikan agama yang dimiliki seseorang atau pejabat. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif atau upaya pencegahan terhadap korupsi. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas yang diperlukan untuk membentuk posisi sipil anak didik dalam melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Di tingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum, diinsersikan atau diintegritas ke dalam mapal. Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, ada dua model yang dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi yang integratif, inklusif pada pendidikan agama Islam. Pertama, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial normatif, membangun penalaran objektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Adapun dampak negatif korupsi yakni menghancurkan wibawa hukum, menurunkan etos kerja, menurunnya kualitas dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi bagian penting dalam program pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Mengapa demikian? Karena pertama, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. Kedua, pendidikan untuk membasmi korupsi sebaiknya berupa persilangan antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berpendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi. Supaya pendidikan anti korupsi tumbuh sejak dini, keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukanlah hal baru, justru memiliki kedudukan strategis antisipasi. Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa melalui pendidikan. Semangat anti korupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi melalui sekolah. Karena sekolah adalah proses pembudayaan. Pendidikan anti korupsi adalah perpaduan antar pendidikan nilai dan pendidikan karakter, sebuah karakter yang dibangun di atas landasan kejujuran, integritas, dan keluhuran. Pendidikan anti korupsi bagi anak-anak perlu ditanamkan sejak usia dini sebab mereka juga mempunyai potensi perilaku negatif, misalnya mengambil barang milik orang lain tanpa memberitahu pemiliknya. Secara singkat, dunia pendidikan memiliki tugas mulia untuk mencetak generasi-generasi bangsa yang anti korupsi. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sangat mungkin dan efektif apabila dilakukan di lembaga pendidikan di mana anak-anak masih berada dalam usia dini. Pendidikan Islam mencoba menampilkan model pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan anti korupsi yang dimaksud di sini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model pendidikan anti korupsi integratif inklusif dalam pendidikan agama Islam. Untuk berpartisipasi dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi yang integratif inklusif pada pendidikan agama Islam. Yang pertama, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial normatif, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Bagaimana cara mensosialisasikan anti korupsi pada anak sejak dini? Salah satu jawabannya adalah mengajarkan sikap jujur dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Pendidikan Islam anti korupsi tidak cukup hanya sampai di sini. Pemberantasan korupsi harus memiliki basis teologis.
sebagaimana kesepakatan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang mengeluarkan fatwa bahwa korupsi adalah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ajaran Islam juga perlu ditekankan dan dikontekstualisasikan secara lebih dan ekstra, misalnya dengan mensosialisasikan hadis-hadis anti korupsi. Adapun pandangan Al-Quran terhadap korupsi, ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah-masalah korupsi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasyibil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Menurut Al-Qurtubi bahwa dalam ayat 188 surat Al-Baqarah tersebut Allah melarang untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk dalam larangan ini adalah larangan makan hasil judi, tipuan, rampasan, dan paksaan untuk mengambil hak orang lain yang tidak ada kerelaan pemiliknya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.